Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isti'dadan Mustaidan khusyu'an. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Pak Bayu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fiddin Faqihna fiddin wa'allimna ta'wil. wa'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fiddin Faqihna fiddin wa'allimna ta'wil. wa'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fiddin Faqihna fiddin wa'allimna ta'wil. wa'allimna ta'wil. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ada yang nggak masuk? Ada yang sakit batuk? Kalau ada yang sakit batuk, semoga batuknya dihilang. Kalau ada yang sakit perut, nggak ada. Ada yang sakit kepala? Kalau ada yang sakit kepala, semoga kepalanya disembuhkan. Masuk semua berarti hari ini. Oke, nah hari ini Pak Bayu akan memberikan materi kepada kalian, materi yang baru, berbeda dengan sebelumnya. Apa materinya? Nanti akan Pak Bayu sampaikan. Sebelum Pak Bayu mulai materinya, Pak Bayu pengen cek semangatnya dulu. Siap? Mana semangatmu? Kalian tahu ice breathing yang bersatu kali? Tahu? Kalau Pak Bayu bilang bersatu kali, soalnya sambil tepuk. Oke? Kalau Pak Bayu bilang berdua kali, bisa? Kalau bertiga kali, kalau berkali-kali, bukan. Kalau Pak Bayu bilang berkali-kali, jawabnya berciki ber. Bisa? Berciki ber. Bisa? Pak Bayu cek konsentrasinya dulu. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, bersatu kali, berkali-kali. Oke, fokus semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang mungkin kalian sudah terbiasa di lingkungan tempat tinggal kalian. Ada 3 pertanyaan dari Pak Bayu. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian pernah membantu ayah atau ibu kalian di rumah? Membantu apa? Cuci mobil, ngepel, nyapu, sudah pernah? Ada yang nggak pernah bantu orang tuanya? Cuci baju. Siapa yang nggak pernah? Kok nggak pernah? Ya, minimal bisa pernah dibantu orang tuanya nyapu di rumah. Pak Bayu tanya lagi, orang tua kalian selalu memberikan kasih sayang nggak? Apa kasih sayangnya? Kalian setiap sekolah, setiap mau berangkat sekolah, dimasakin apa enggak? Dimasakin. Diberi uang jajan enggak? Ada yang enggak. Kalau diberi makan? Pasti. Makanannya pasti tidak mungkin orang tua itu tidak memberikan makanan yang tidak bergizi kepada keluarganya, anaknya,
suaminya atau ayahnya, adikmu, kakakmu, dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu lihat misalkan ada teman kamu ya, contoh ini Amar, tidak pernah membantu orang tuanya, tidak pernah menyapu rumahnya, tanggapan kalian gimana? Harusnya gimana? Gimana? Mar disapu, Mar dibantu orang tuanya. Itu namanya namanya saran. Tahu saran? Saran itu memberikan ya kayak tadi, Mar dibantu orang tuanya biar gak nyapu sendiri. Itu adalah contoh dari saran. Nah, hari ini Pak Bayu akan menjelaskan 3 hal utama. Kalau dari pertanyaan tadi kalian nangkepnya, kita akan belajar apa? Oke, saran 1. Yang kedua, membantu orang tua itu hak atau kewajiban? Membantu. Kalau kamu mendapatkan kasih sayang, itu namanya kita akan belajar tentang 1. Hak dan kewajiban. 2. Berkaitan dengan saran. Dan yang ketiga adalah bilangan cacat. Kok bisa nyambung, Pak? Kok bisa nyambung? Apa hubungannya antara bilangan cacat sama kewajiban dan saran? Nanti kita akan belajar bersama. Setelah ini, Pak Bayu akan membentuk kelompok lagi. Oke. Ada berapa siswa di sini? Ada 22. Satu kelompok akan berisikan 6 anggota minimal. 6 sampai 7 anggota. Oke. Satu kelompok isinya nanti ada 6 sampai 7 anggota. Oke, kamu masih mengerjakannya, dilanjutkan dulu tugasnya. Nanti kamu bisa mengikuti. 22 dikurangi 2 berarti sisa 20. Itu sudah termasuk bilangan cacat. Ya apa enggak? Pak Bayu bagi kelompoknya. Oke? Pak Bayu bagi 6 dulu. Nanti akan jadi 3 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1. Ingat-ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 3. Sisa 2 orang, nanti Sabrina dan Elvan menyusul. 2 anak ini, ya. 1 kamu kesini, Mbak, kelompok 2. Yang satunya di kelompok 3. Hitungan ke-10 semuanya sudah duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing di meja. 1, 2, langsung membentuk kelompoknya. 2. Ini ada di atas mejanya, isinya dibalik boleh. Belum sama. Ambil kursi sendiri. Angkat, Pak. Kita lihat negara. Pelan-pelan. Awas. Bisa. Awas kena kepala ini. Oke. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Wisnu duduk. Istiadat dan
Terserah, semuanya boleh. Salah satu anak dari setiap kelompok juga boleh. Oke, baik dong. Kelompok 3, halo. Halo. Kalau Pak Bayu bilang halo, jawabnya. Nah, perhatikan. Gambar yang pertama, lihat ke depan semuanya. Dari gambar ini, apa yang kalian tangkap berkaitan dengan hak dan kewajiban di rumah? Membantu. Oh, Kasih sayang. Kewajiban membantu orang tua. mendapatkan kasih Sayang. itu tadi termasuk hak atau kewajiban? Nah, yang kedua, gambar yang kedua. Gambarnya ini gede. Kewajiban. Dia apa? Belajar. Maka belajar itu termasuk apa? Kewajibannya siapa? Seorang. Oke, bagus. Paham. Tadi hak sudah, kewajiban sudah. Yang ketiga, Pak Bayu tanya. Buang sampah sembarangan. Kok bisa? Nah, dengarkan. Membuang sampah sembarangan itu bukan termasuk hak, bukan juga termasuk kewajiban. Kalau kewajibannya apa? Dibalik. Berarti tidak membuang sampah sembarangan. Itu namanya kewajiban. Kalau kalian lihat yang ada di gambar ini, berarti seharusnya ngapain? Apa yang harus kamu lakukan ketika membuang sampah sembarangan? Memberi saran apa yang tepat menurut gambar ini? Jangan membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai. Buanglah sampah agar tahu. Yang terakhir ada gambar seorang bukan kuli. Ini seorang ayah, betul. Ayahnya lagi ngapain? Bekerja. Maka berarti termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban seorang. Di batu-batanya ini ada angkanya nggak? Itu yang disebut dengan bilangan kaca. Sekarang Pak Bayu tanya, yang bisa angkat tangan. Jawab. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah suatu pekerjaan yang kita harus lakukan. Oke, kalau hak sesuatu hal yang harus diterima. Bagus. Kemudian tadi Pak Bayu setelah menjelaskan hak dan kewajiban ada saran. Kalau saran apa? Pengertiannya. Ada yang tahu? Saran itu pendapat atau anjuran atau usulan. Tadi kan kamu sudah berpendapat. Ketika ada orang yang membuang sampah sembarangan, kamu berpendapat, memberikan saran. Tidak boleh, harusnya dibuang pada tempat. Itu termasuk berpendapat. Silir tadi bilang menjawab terkait pengertian hak. Kemudian Nabila menjawab terkait pengertian kewajiban. Itu juga sama, namanya berpendapat. Tapi kalau saran lebih menganjurkan, dianjurkan. Jadi hal yang salah dianjurkan atau dibenarkan. Kemudian ada yang tahu bilangan cacah itu apa? Apa? Bilangan cacah adalah bilangan yang non negatif, bukan negatif. Kamu pernah belajar min 1, min 2, min 3? Pernah? Ada min 1, kemudian min 2. Sudah tahu? Oke, belum. Jadi bilangan cacah itu mulai dari angka 0. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu disebut dengan bilangan. Nah, di gambar tadi kan ada angkanya.
Mulai dari 0 apa enggak? Enggak. Mulai dari 0 apa Iya, enggak? iya, iya. Terus dilanjutkan angka 1, 2, 3, 4. Berarti termasuk bilangan. Oke. Setelah ini Pak Bayu akan membagikan bukan tugas. Kita seneng-seneng. Nanti di sini akan ada mana? Di sini di dalam ini kamu harus mengerjakan kuis yang ada di dalam ini sesuai dengan perintah yang ada di dalam ini. Pak Bayu bagikan. Oke. Manfaatkan waktunya dan bekerja samalah. Istirahat. Pak, di sini ada judulnya. Judulnya apa? Kewajiban. Berarti ini nanti berkaitan dengan kewajiban dan hak kalian yang ada di rumah. Coba sekarang dibalik halaman yang kedua. Ya. Di halaman kedua silakan dikasih namamu dan nama anggotamu. Pak, pakai nama panggilan atau nama lengkap? Boleh pakai nama panggilan saja. Silakan ditulis. Satu anak yang menulis, yang lainnya membantu menjelaskan siapa saja. Sudah? Jangan lupa ditulis semuanya. Kalau ada 6 ya sudah 6. Nanti Elvas dan Sabrina menyusul. Sudah? Kenapa bisa? Tidak boleh gitu toh. Sudah ditulis belum? Oke, sudah ditulis namanya? Oke. Di balik halaman yang ketiga, dengarkan Wisnu dan Amar. Kalau Wisnu dan Amar masih berantem, akan Pak Bayu pindah kelompoknya dan ini nilainya. Halaman ketiga. Nah, dengarkan, perhatikan. Perintahnya adalah amati gambar di bawah ini. Beri tanda checklist pada gambar yang merupakan kegiatan baik dan tanda silang pada gambar kegiatan yang tidak baik. Ada lingkarannya kan? Kamu cetak atau kamu silang di lingkarannya. Kamu pilih. Kalau kegiatan itu kegiatan baik, maka kamu cetak yang ada di gambar yang baik. Pak, gambar yang pertama yang ini apa toh? Ini adalah gambar anak bermain kemudian dimarahi oleh ibunya. Ya, gambar ini, yang ini itu ada anak kecil mainan terus kemudian dimarahi oleh orang tuanya. Yang ini, nah yang ini gambar anak yang mainan terus kemudian dimarahi sama ibunya. Itu maksudnya. Oke, sudah? Halo. Ini modelnya harusnya dimarahi, tapi enggak baik Pak. Enggak dapat gambarnya sehingga. Oke, istirahat dan ada penilaian sikap. Kalau yang rame dan tidak sopan maka akan Pak Bayu kurangi nilainya. Berikutnya, bawahnya, ayo berdiskusi. Diskusikan dengan anggota kelompokmu manakah gambar yang merupakan kegiatan yang tidak baik. Kemudian tuliskan kalimat syarat mengenai gambar kegiatan yang tidak baik tersebut. Di dalam gambar yang atas, perhatikan yang ada di atas ini kan? Ya, kamu pilih mana yang tidak baik. Misalkan yang ini
Pak. Ini adalah kegiatan yang tidak baik. maka nanti kamu diskusikan dengan teman-temanmu. Hasil diskusi, sarannya apa untuk orang yang ada di gambar ini? Baik dong. Baik, Nak. Pilih 2 gambar. Tapi ini Yang tidak baik semuanya, 2 gambar. Kemudian kasih saran. Yang tidak baik. yang satu baik, yang satu tidak baik. Oh, dua-duanya yang tidak baik. Kan perintahnya tadi apa? Merupakan kegiatan yang tidak baik. Kamu pilih. Mana yang kegiatan yang tidak baik, Nak? Ini, Pak. Nah, sama yang mana? Oke. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Saran yang kamu berikan kepada gambar itu gimana? Ayo, gambar yang mana? Gambar yang tidak baik. Mana yang tidak baik? Nah, pilih 2 dari ini, kamu kasih saran. 1, oke, boleh. Sarannya gimana yang ini? Nomor 1. Harus titik-titik. Sudah, oke, ditunggu teman yang lainnya. Sambil dilihat, diamati itu. Apakah sudah benar atau salah? Kelompok 3, Pak Bayu tanya. Gambar yang pertama itu menjelaskan tentang apa? Dimarahi ibunya karena kalau gambar yang kedua, oke, benar sepatu di tempatnya. Kalau gambar yang ketiga, oke, kalau yang gambar keempat ini, Nak, kasih sayang. Kalau yang ini, paham? Oke, kalau sudah paham dan tahu, berarti jawabannya harus benar. Sudah? Dikasih nomor 1 dan 2 ya, Nak, biar bisa dibedakan mana yang 1, mana yang 2. Masih banyak ya itunya, space-nya. Kalau masih banyak, Pak Bayu tambah 1 gambar lagi. Kalau masih banyak, Pak Bayu tambah 1 gambar lagi yang harus kamu beri saran. Tak boleh gitu. Banyak yang ditaruh, kalau lainnya Pak Bayu sita. Gambarnya juga jangan lupa dipilih. Tambah 1, jadi 3. Gambar pertama itu anaknya mainan terus sehingga dimarahi mamanya. Berarti kamu harus ngapain? Ngasih saran gimana? Jangan mengulangi lagi, jangan ulangi terus. Nah, jangan lupa waktu. Sudah kelompok 1, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, Nak. Tinggal kelompok 2. Sudah selesai, Nak? Oke, sekarang dibalik. Oh, sebelum dibalik, Pak Bayu ingin tanya kepada kalian. Gambar yang pertama, tadi gambar apa? Dimarahi ibu. Berarti dia melanggar hak atau kewajiban? Di sini anaknya yang dimarahi, dia punya kewajiban untuk belajar, tapi dilanggar tambah mainan. Berarti dia melanggar kewajiban atau melanggar hak? Melanggar kewajiban. Yang kedua, ini gambar apa? Termasuk hak atau kewajiban? Termasuk kewajiban. Kewajibannya siapa? Seorang anak, karena di sini gambarnya anak. Yang ketiga, membuang sampah di sungai. Melanggar kewajiban atau melanggar hak? Melanggar kewajiban. Saran yang kamu berikan apa, Nak? Jangan membuang sampah di sungai. Pintar. Kalau
kewajiban anak? Kewajiban, Pak. Bisa dicontoh. Nah, Tidak bisa dicontoh. hal-hal yang tidak bisa dicontoh maka jangan di. Gambar keempat, Nak. Memberikan hidayah. Memberi kasih Sayang. termasuk hak atau kewajiban anak. Haknya anak kewajiban orang. Dua. Nomor 5 ini namanya berantem, bertengkar, royoan dengan saudaranya. Nah, rebutan. Apa saranmu ketika melihat gambar ini? Jangan Jangan bertengkar apa? bertengkar. Gambar istiadah dan gambar keenam belajar termasuk kewajiban seorang. Bagus. Buka lembar yang berikutnya. Pak Bayu tunjuk, silakan dibaca. Belum. Luna, silakan dibaca yang ini, Nak. Petunjuk. Jangan yang dengarkan. Oke. Kewajiban gagak di bawah ini, di bawahnya lanjutkan. Di rumah. 1. Nomor 3. Oke. Yang lanjutnya. Wisnu diperlakukan Oke. Di situ ada 10 hak dan kewajiban yang Pak Bayu cantumkan. Tugas kalian di bawahnya, kelompokkan hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini. Ada tabel kewajiban dan ada tabel hak. Masing-masing sama, mewajibkan di rumah dan kewajiban di rumah. Tugas kalian adalah memilih 3 dari 10 ini yang termasuk kewajiban di rumah dan memilih 3 yang ada di sini yang termasuk hak di rumah. Silakan didiskusikan. Ayo, di situ ada bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Tak boleh berantem. Mana nak mainannya dari bawah dulu? Ya nanti dulu. Silakan. Mana mainannya? Tak boleh berantem dulu. Kalau ada anggota kelompoknya yang rame, silakan bilang Pak Bayu, nanti Pak Bayu kurangi nilai individu. Ayo, dikelompokkan. 1, ada bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Itu termasuk apa? Mendapat rumah yang bersih dan rapi. Itu termasuk apa? Hanya 3 saja, nak, tidak lebih. 3 kewajiban dan 3 hak yang ada di rumah. Ayo kita dibantu temannya. Ayo, yang termasuk hak mana? Yang termasuk kewajiban yang mana?
kewajiban itu yang harus kamu lakukan. Kalau hak itu yang kamu dapat. Contoh, kewajibannya di rumah, kamu membersihkan rumah. Apa haknya kamu mendapatkan rumah yang bersih? Itu adalah hak yang bisa. Jangan lupa, kewajiban itu apa, Nak? Sesuatu yang wajib atau harus dilakukan. Kalau hak, artinya apa kok bukan ini? Kalau hak itu sesuatu yang harus kamu dapat. Oke? Kewajiban itu contohnya membersihkan rumah. Maka apa haknya kamu mendapatkan rumah yang pahala? Kalau pahala tidak. Tapi kan itu yang dibersihkan rumah, maka kamu dapatkan rumah yang baru ingatan, kewajiban itu sesuatu yang harus kalau hak yang diterima atau yang tidak. Kewajiban kamu membersihkan rumah, nyapu rumah, ngepel rumah, itu namanya bersyukur. Bersyukur itu wajib atau wajib? Masuk kewajiban atau namanya juga bersyukur. Masa bersyukur? Bersyukur itu kan harus wajib. Kalau nggak bersyukur, tiga saja, 3 kewajiban dan 3 hak. Latihan sama teman-temannya, Nak. Punya siapa? Kita bukan. Hanya 3 masing-masing. Kewajiban 3 hanya 3. Iya, di bawah situ. Mereka kategori kok bisa diri kamu lah. Oke, jangan sampai salah. Saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Sudah? Oke, kita dulu. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sudah? Coba beritanya rame-rame. Nanti dicapai. Kewajibannya yang kamu catat.
ditolong harus membalas budi ya. Menolong itu ikhlas. Makanya hal-hal yang wajib itu harus ikhlas. Misalnya apa? Sholat wajib 5 waktu. Itu kalau kamu nggak ikhlas menjalankannya, itu sama saja. Ayo, yang hak. Jadi mendapatkan tempat tinggal yang bagus, bersih, itu termasuk hak kan? Sudah, Pak? Sudah. Masuk kelompoknya sini. Sabrina sudah masuk kelompoknya sini. Ditambah lagi, kolomnya ditambah lagi ya nak, yang namanya tadi. Erwan di sini kan? Sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Belum. Kelompok 3 sudah? Bentar, tunggu kelompok ini. Materi pelajaran apa? Kok buka peta? Itu dulu. Sudah nak? Nggak boleh itu nak. Punya apa bayi bawa dulu? Ayo kembalikan. Ya nanti. Ya Pak, istirahat dan khusyuan. Oke. Pak Bayu tanya. Dari yang tadi, Pak Bayu akan tanya, jawab itu kewajiban atau hak. Pertama, bersyukur larang-larang memiliki tempat tinggal termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Bersyukur itu wajib. Jangan sampai itu dimasukkan ke dalam. Dua, mendapatkan rumah yang bersih. Oke, terima kasih nak sudah diingatkan. Tadi alarm mau ngajar Quran hadis. Oke, kemudian yang kedua, mendapat rumah yang bersih dan rapi termasuk hak atau kewajiban? Termasuk hak. Hakmu itu mendapatkan rumah yang bersih. Kelompok 3. Kelompok 3. Wisnu. Tidak selesai nanti pelajarannya. Sudah, Pak Bayu lanjutkan. Nomor 3, bicara lembut dan sopan termasuk kewajiban atau
dan sopan. Kewajiban. Yang keempat, membantu merapikan dan menata rumah. Termasuk apa, Nak? Bapak ulangi. Membantu merapikan dan menata rumah termasuk kewajiban atau hak. Dicintai, dijaga, dilindungi dan dihargai. Saling mencintai juga ya. Diperlakukan dengan lembut dan sopan. Hak. Saling menolong dan memaafkan. Mendapat tempat tinggal. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Silakan dibalik. Oke, petunjuknya adalah bagaimana? Kelompok 3, halo. Petunjuknya, setelah menemukan kewajiban dan hak di rumah, mari kita amati gambar di bawah ini. Kemudian diskusikan permasalahan yang diajukan. Dari gambar yang ada di situ, apa kondisinya? Rumahnya dicoret-coret, kemudian atapnya bolong, plafonnya bolong. Nah, itu harus kamu mengerjakan 3 hal. Nah, dengarkan. 1. Bagaimana kondisi tempat tinggal yang terdapat pada gambar? Sudahlah, Nak. Nomor 1, Nak. Dijawab. Bagaimana kondisi tempat tinggal yang terdapat pada gambar di atas? Kondisinya apa? Apabila kamu sudah tahu. Ayo, nomor 1 kondisinya bagaimana? Tulis. Ayo langsung ditulis. Tidak ada rusak, atapnya bolong, rumahnya dicoret-coret, itu juga termasuk kondisi. Suara diperkecil, Nak. Boleh diskusi tapi jangan keras-keras. Ayo, rumahnya gimana itu kondisinya? Plafonnya apa? Bocor. Bocor. Oke. Bapak Ibu lanjutkan sekalian. Oh, ayo, kok belum selesai nomor 1? Rusak apa lagi? Dindingnya dicoret-coret dan lain sebagainya. Bapak Ibu lanjut dulu, Nak. Nomor 2, dengarkan. Apa saja kewajiban yang harus kita laksanakan agar dapat tinggal dengan nyaman di rumah? Oke. 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 Silakan ditulis. Ganti rumah. Oh, ganti rumah. Apa kewajibanmu? Bersihkan, apalagi banyak.
berbicara. Kelompok 3. Petunjuk. 1. Bacalah cerita ayah Udin di bawah ini. 2. Diskusikan bersama kelompokmu tentang permasalahan pada cerita ayah Udin. Dan 3. Tentukan penyelesaian dari permasalahan tersebut sesuai dengan kreativitas kelompokmu. Ayo dengarkan. Bacaannya begini. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Titik. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah Udin memilih membeli kekurangannya di toko bangunan tersebut. Berapa batu bata yang mungkin ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Nah, di situ digambar ini adalah batu bata yang dimiliki oleh ayah Udin. 250, 370 sampai 495. Tugas kalian adalah menentukan berapa jumlah yang harus dibeli oleh ayah Udin, sehingga ayah Udin memiliki batu bata sejumlah 980. Berarti jawaban no? Jawaban no? Karena Nabila Sobri duduk. Oke. $250 itu batu bata yang dimiliki oleh ayah Udin. Nah, ayah Udin mau mencari bata sejumlah 980. Berapa yang harus dikasih? Ayo bicara-bicara situ boleh lah.
Bill? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Nah, Bibit. Kelompok ini sudah? Dikurangi kakinya diturunkan, jangan gitu. Kalau dingin dimatikan dah. Ya kalau kamu nggak pulang-pulang, makanya. Yang sudah selesai, jangan rame. Oke, sudah kelompok 3, kelompok 2. Istirahat. Oke, istirahat. Semakin kalian ramai maka pulangnya semakin lama. Oke, sudah selesai dikerjakan semuanya? Sudah. Pak Bayu tanya, di halaman yang terakhir kalian belajar tentang apa sih? MTK, lebih tepatnya apa bila? Bilangan. Jadi kamu diminta untuk mengetahui berapa nilai yang ada atau nilai yang dibutuhkan sesuai dengan soalnya. Oke. Kelompok 1 sudah selesai? Apa ini ya? Sudah ditulis namanya Eva? Kelompok 2. Kelompok 3. Sabrina, Mansa. Kelompok 3. Terima kasih. Istirahat dan khusyuan. Kalau masih ada yang rame, maka pulangnya semakin lama. Oke, Pak Bayu mau tanya, bagian ke masing-masing kelompok. Kelompok 1, dari materi yang Pak Bayu jelaskan tadi, kamu belajar tentang mata pelajaran apa? Stop. 1. Kelompok 2, apalagi selain PPKN? Matematika. Kelompok yang ketiga? Kok ada kewajiban mata pelajaran? Kelompok 1 PPKN, ini kelompok 2 bahasa Indonesia. Kalau di PPKN belajar apa tadi? Hak dan kewajiban. Kalau di matematika? Bilangan saja. Yang di bahasa Indonesia? Ayo. Membuat saran. Di bahasa Indonesia itu kalian diajari untuk membuat saran. Sehingga apa tujuannya? Ketika ada temanmu yang mungkin melakukan kesalahan, kamu bisa memberikan saran yang baik, saran yang sopan. Oke. Pertanyaan dari Pak Bayu, silakan dijawab. Nah, apakah kalian sudah paham tentang kewajiban dan hak di rumah? Sudah paham? Kelompok 3 sudah paham dengan materi kewajiban dan hak? Sudah? Kemudian apakah kalian sudah bisa membuat kalimat saran? Sudah bisa? Yang terakhir, sudahkah kalian memahami tentang bilangan, cacat, dan penjumlahan? Sudah. Berarti
kalian tadi sudah mempelajari 3 ayat tadi, harusnya kalian sudah paham dan sudah bisa. Kelompok 3. Kelompok 3 kalau masih rame ya wis. Enggak pulang. Ya. Pak Bayu tadi menjelaskan 3 hal yang harus kamu bisa atau pahami. 1. Memahami tentang hak dan kewajiban. Yang kedua, kalian harus bisa membuat yang namanya saran. Yang ketiga, bisa menjumlahkan bilangan. Baik dong. Nah, untuk nilai matematikanya besok saja akan Pak Bayu sampai. Sekarang persiapan pulang, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Khusyuan. Gimana posisi khusyuan itu? Kakinya di bawah, tangannya dilipat, diletakkan di atas. Wisnu sudah selesai belum? Sampingnya Wisnu siapa? Lipat. Oke, nggak apa-apa. Istiadah dan khusyuan. Kita doa dulu sebelum pulang. Doaan. Bermanfaat fitni waktunya wal akhirah. Amin. Bapak Ibu pesan kepada kalian tetap semangat untuk belajar ya. Habis ini akan ada liburan, maka nikmati liburannya sebelum nanti belajar. Bapak Ibu tutup. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.